Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Nastiar, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, angkatan 2020. Adanya saya di sini untuk menjelaskan tentang beberapa metode penyusunan kitab-kitab hadis sebagai tugas dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir mata kuliah Ulumul Hadis 1 yang diampu oleh Al-Ustadz Miski MAG. Langsung saja saya akan menjelaskan 6 metode yang digunakan para ulama al-hadis dalam penyusunan kitab-kitab hadis. Metode yang pertama yaitu metode jami'. Kata jami' secara bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan atau mencakup. Dalam ilmu hadis, kata jami' adalah penyusunan yang mencakup seluruh topik-topik dalam agama. Jadi kitab-kitab yang menggunakan metode ini mencakup seluruh topik-topik dalam agama, baik akidah, hukum, adab, tafsir, manaqib, dan lain-lain. Kitab-kitab hadis yang menggunakan metode ini termasuk sangat banyak. Di antara kitab-kitab tersebut adalah yaitu karya Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah, yang populer dengan sebutan Sahih Al-Bukhari. Namun judul aslinya ialah Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyami. Lalu kitab jami' lainnya yang menggunakan metode ini ialah karya Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisapuri yang wafat tahun 262 Hijriah yang populer dengan judul Sahih Muslim. Lanjut ke metode yang kedua dalam penyusunan kitab-kitab hadis, yaitu ada metode sunan. Kata sunan di sini adalah bentuk jamak dari sunnah yang definisinya sama dengan hadis. Namun yang dimaksud di sini ialah metode penyusunan kitab hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau yang biasa disebut abwab al-fiqhiyah. Dan di dalamnya hanya mencantumkan hadis marfu' saja. Adapun jika terdapat hadis mauquf dan maqtu', maka jumlahnya relatif sedikit. Berbeda dengan kitab Al-Muwatta dan Musannaf yang banyak memuat hadis dan hadis mauquf dan maqtu'. Di antara kitab-kitab sunan yang populer adalah karya Abu Daud Al-Sijistani yang wafat tahun 275 Hijriah. Kemudian Al-Nasa'i yang wafat pada tahun 303 Hijriah, yang semula kitabnya diberi nama Al-Mujtaba. Lalu Al-Tirmidzi, Ibnu Majah Al-Qaswini yang wafat tahun 275 Hijriah, dan kitab-kitab hadis lainnya. Berlanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode muwatta'. Muwatta' berarti sesuatu yang dimudahkan, sedangkan menurut terminologi ilmu hadis, muwatta' adalah metode pembukuan hadis yang berdasarkan hukum Islam atau yang biasa disebut abwab al-fiqhiyah, dan mencantumkan hadis-hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Tujuan dari pembukuan hadis dengan metode ini, yaitu metode muwatta', ialah untuk memudahkan orang dalam menemukan hadis. Ulama yang menyusun kitab hadis dengan menggunakan metode muwatta' ini adalah Ibnu Abi Dzib yang wafat tahun 158 Hijriah, lalu Imam Malik bin Anas yang wafat tahun 179 Hijriah, lalu Imam Abu Muhammad Al-Marwazi yang wafat tahun 293 Hijriah, dan ulama-ulama lainnya. Kitab Imam Malik merupakan yang paling populer di antara kitab-kitab yang menggunakan metode muwatta', sehingga apabila disebut nama muwatta' maka konotasinya selalu terarah kepada kitab Imam Malik bin Anas. Lanjut ke metode yang keempat, yaitu metode musannaf. Kata musannaf secara bahasa berarti sesuatu yang disusun. Namun secara istilah, kata musannaf ini sama artinya dengan kata muwatta', yaitu metode pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam dan mencantumkan hadis-hadis marfu', mauquf, dan maqtu'.
Seperti halnya Muwatta, ulama yang menuliskan atau menyusun hadis dengan menggunakan metode musannaf ini juga tergolong banyak. Di antaranya Imam Muhammad bin Salamah, Imam Waqi' bin Al-Jarrah, Imam Abdul Razak, dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Ulama pertama yang menyusun kitab musannaf adalah Hammad bin Salamah Al-Basri yang wafat pada tahun 178 Hijriah, dan yang terkenal adalah Musannaf Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah yang wafat pada tahun 235 Hijriah. Metode yang kelima yaitu metode mustadrak. Metode mustadrak ini adalah penyusunan kitab hadis berdasarkan hadis-hadis yang tidak tercantum dalam suatu kitab hadis dengan mengikuti persyaratan penerimaan hadis dalam kitab tersebut. Contoh kitab hadis dengan metode mustadrak ini ialah kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain karya Imam Hakim Al-Naisapuri yang wafat pada tahun 405 Hijriah. Imam Hakim menyusun kitabnya dengan menyeleksi hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan dalam penerimaan hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi tidak mencantumkannya dalam kitab sahih keduanya. Jadi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Mustadrak tidak terdapat dalam kitab asalnya. Berbeda dengan metode kitab-kitab Al-Mustakhraj yang hadisnya juga terdapat dalam kitab asalnya. Lalu metode yang terakhir ada metode mustakhraj. Metode mustakhraj ini adalah penyusunan kitab hadis berdasarkan penulisan kembali hadis-hadis yang terdapat dalam kitab lain, kemudian mencantumkan sanad dari dia sendiri, bukan sanad yang terdapat dalam kitab yang dirujuknya. Ada lebih 10 buah kitab mustakhraj. Contoh diantaranya adalah Al-Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari karya Ismaili yang wafat pada tahun 371 Hijriah. Lalu Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim karya Al-Isfirayini yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Dan ada pula kitab Mustakhraj atas Sahih Al-Bukhari dan As-Sahih Muslim seperti karya Abu Nuaim Al-Isbahani yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Ibnu Al-Akhram wafat tahun 344 Hijriah, dan ulama-ulama hadis lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait beberapa metode dalam penyusunan kitab-kitab hadis. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Syukran ala ihtimamikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.